Om Swastiastu. Adapun nama kelompok kami, yang pertama Nikadek Wika nomor absen 23, yang kedua Niputu Meirina nomor absen 32, yang ketiga ada Nikmawati Dewi nomor absen 26. Kami silabus 6 akan membahas kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi Indonesia. Dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami, SENM. Adapun bagian-bagian yang akan kami bahas, yang pertama, pembangunan dan perundang-undangan, yang kedua, tantangan, kendala, peluang dalam pembangunan dan koperasi, yang ketiga, arahan, sasaran, dan kebijakan pembangunan koperasi. Yang pertama, pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna untuk membahas pergantian Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam rapat tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mendorong percepatan realisasi atau revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan dasar pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah. Ada 6 substansi penting yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan gerakan koperasi yang dirumuskan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Hukum dan HAM serta Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar penyelarasan bagi rumusan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi sesuai dengan hasil Kongres Internasional Cooperative Alliance atau ICA. Yang kedua, untuk mempertegas legalitas koperasi sebagai badan hukum, maka pendiri koperasi harus melalui akte otentik pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Yang ketiga, dalam hal permodalan dan selisih hasil usaha, telah disepakati rumusan modal awal koperasi, serta penyisihan dan pembagian cadangan modal. Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Keempat, ketentuan mengenai koperasi simpan pinjam atau KSP mencakup pengelolaan maupun pinjamannya. KSP ke depan hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota. Kelima, pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi akan lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini, pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk lembaga pengawas koperasi simpan pinjam atau LPKSP yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui peraturan pemerintah. Yang keenam, dalam rangka pemberdayaan koperasi, gerakan koperasi didorong membentuk suatu lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk dana pembangunan, sehingga pada suatu saat nanti Dewan Koperasi Indonesia atau DKOPI akan dapat sejajar dengan organisasi koperasi di negara-negara lain yang mandiri dapat membantu koperasi dan anggotanya. Tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan dan koperasi. Agar usaha koperasi dapat bertambah, maka koperasi harus dapat menganalisis tantangan, kendala, dan peluang yang ada untuk merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh. Tantangan koperasi sebenarnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, terutama dalam hal menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Namun pada kenyataannya, koperasi masih menghadapi beberapa hambatan struktural dan sistem untuk dapat berfungsi dan berperan dalam memperkukuh perekonomian nasional. Dengan demikian, yang menjadi tantangan bagi koperasi adalah mewujudkan koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Kendala-kendala tersebut dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal koperasi. Yang pertama, kendala internal.
Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan, lemahnya daya inovasi dan kreativitas, rendahnya disiplin, tidak adanya etos kerja dan profesionalisme. Terbatasnya akses terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, informasi, pasar produk, lokasi usaha, jaringan kerja, dan kemitraan. Rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi. Selanjutnya ada kendala eksternal, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan persebaran yang kurang merata, iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi. Belum lengkapnya kelembagaan pemberdayaan koperasi, belum tegaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur persaingan sehat dan adil. Peluang koperasi-koperasi dalam kegiatan usahanya di masa mendatang diharapkan mampu memanfaatkan peluang usaha baru. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menciptakan peluang bagi perkembangannya usaha koperasi di masa mendatang. 2. Terbentuknya perekonomian dunia memberikan peluang bagi koperasi, yaitu makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi koperasi dan makin terbukanya perekonomian kesempatan kerjasama internasional antara gerakan koperasi di berbagai bidang. 3. Adanya perubahan struktur perekonomian nasional dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa menciptakan peluang usaha terutama bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan industri, dan sebagainya. Selanjutnya ada arahan, sasaran, dan kebijakan pembangunan koperasi. Arahan pembangunan koperasi. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat yang diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien serta menjadi gerakan rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat agar mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam menumbuh kembangkan koperasi juga perlu terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat. Saran pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 secara umum adalah koperasi yang makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha terutama di kehidupan ekonomi rakyat. Kebijakan pembangunan koperasi. Adapun kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi secara terperinci adalah sebagai berikut. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. B. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi yang ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. C. Peningkatan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan menciptakan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh. D. Kerjasama antar koperasi dan antar koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan, usaha, dan kesetiakawanan. Pertanyaan 1. Jelaskan salah satu manfaat koperasi simpan pinjam. Yang kedua, bagaimana definisi koperasi menurut International Cooperative Alliance atau ICA? Yang ketiga, bagaimana kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi? Sekian video pembelajaran dari kami. Om Santi 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 Om.